Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan mengulas kembali matematika pada tema 2. Simak. Yang pertama kita akan membahas penjumlahan. Nah, di sini penjumlahan ini memiliki sifat komutatif yang artinya pertukaran. Nah, Bu Alda kasih contoh langsung ya. Ada angka 450 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 450. Nah, kira-kira ini betul atau tidak ya? Sekarang kita buktikan dengan menggunakan penjumlahan secara bersusun. Yang pertama 400 ditambah 590. Nah, kalau menghitung seperti ini, kita mulai dari angka yang paling belakang. 0 ditambah 0 yaitu 0. Kemudian angka yang tengah, 5 ditambah 9 adalah 14. Kalau 14, yang ditulis adalah angka yang belakang, yaitu angka 4. Kemudian angka satunya kita tulis di atasnya angka yang ada di depan. Nah, sekarang ada angka 1, 4, dan 5. 1 ditambah 4, 5. 5 ditambah 5, 10. Nah, depannya sudah tidak ada angka lagi, berarti kita tulis 10. Hasilnya adalah 1040. Nah, sekarang kita coba. 590 ditambah 450. Kira-kira hasilnya sama atau tidak? 0 ditambah 0, 0. 9 ditambah 5, 14. Kita tulis angka 4, satunya nyimpen di atas. 1 ditambah 5, 6. 6 ditambah 4, 10. Nah, itu anak-anak hasilnya sama-sama 1040. Berarti 450 ditambah 590 itu sama dengan 590 ditambah 450. Sekarang Bu Alda kasih contoh soal cerita tentang penjumlahan. Bagus sedang memanen buah apel sebanyak 390 buah. Sedangkan ayah memanen apel sebanyak 436 buah. Berapa jumlah seluruh hasil panen buah apel? Nah, di dalam soal itu terdapat kata-kata jumlah yang diberi Bu Alda warna merah. Nah, kalau ada kata-kata jumlah itu berarti menandakan ini adalah soal penjumlahan. Sekarang kita tulis langsung menggunakan cara bersusun. Yang pertama, punyanya Bagus. Bagus memanen sebanyak 393 dan ayah 436. Nah, seperti yang tadi kita hitung mulai dari angka yang paling belakang. 3 ditambah 6, 9. Kemudian 9 ditambah 3, 12. Kita simpen 1 di atas. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 4 yaitu 8. Nah, sekarang kita balik. Kita menghitung yang punyanya ayah dulu, baru punyanya Bagus. Ayah 436, sedangkan Bagus 393. Kita hitung dari belakang. 6 ditambah 3, 9. 3 ditambah 9, 12. Kita tulis angka 2, nyimpen 1. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 3, 8. Nah, anak-anak ini hasilnya sama. Berarti menandakan bahwa penjumlahan ini merupakan sifat komutatif, yaitu perkalian. Nah, perkalian ini juga memiliki sifat komutatif, yaitu pertukaran, sama seperti penjumlahan. Bu Alda kasih contoh langsung. 2 dikali 5 sama dengan 5 dikali 2. Sekarang kita buktikan. 2 dikali 5 itu sama dengan 5 ditambah 5. Hasilnya adalah 10. Sedangkan 5 dikali 2 itu
bentuk penjumlahannya adalah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Dan hasilnya sama juga 10. Itu menandakan bahwa perkalian juga termasuk sifat komutatif. Bu Alda kasih contoh perkalian dalam bentuk gambar. Nah, kita lihat di situ ada berapa kotak? Ada 5 kotak. Kita tulis 5 kotak. Kemudian pensilnya ada berapa? Di dalam kotak itu ada pensil berapa? Ada 6. Kita tulis 6. Nah, kemudian baru dikali 5 dikali 6 hasilnya 30. Contoh soal cerita tentang perkalian. Di sebuah peternakan terdapat 5 kandang bebek. Jika satu kandang berisi 3 ekor bebek, berapa jumlah bebek seluruhnya? Nah, sekarang kita lihat. Kita gambar kandang bebek dulu, tapi di sini Bu Alda ilustrasikan sebagai kotak aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita ada 5 kandang bebek. Kemudian di dalam kandangnya ada berapa ekor? Di situ soalnya ada 3. Bu Alda kasih contoh 3 ekor di dalam kandang. 3, 3, 3, 3, dan 3. Nah, berarti bentuk perkaliannya seperti apa? Kandangnya ada 5. Kemudian ayamnya ada 3. Berarti 5 dikali 3 yaitu 15. Paham anak-anak sampai sini? Bu Alda lanjutkan lagi. Ke bilangan. Nah, di sini Bu Alda punya garis bilangan dari 0 sampai 21. Dilihat ya. Dari angka 0, 1, 2, 3. Kalau membuat garis bilangan itu harus sama. Ukurannya antara 0 sampai 1 itu harus sama. Nah, Bu Alda punya contoh soal 5 ditambah 8. 5 ditambah 8, kita hitung mulai dari yang 5 dulu. Kita mulai dari 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang ditambah 8. Kita mulai dari angka 5 lagi. Menuju 6. 8 ya. Kita hitung mulai dari 1 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu yang terakhir. Angka berapa? Angka 13. Berarti 5 ditambah 8 yaitu 13. Paham anak-anak sampai sini? Sekarang kita lanjut ke dalam pecahan. Nah, Bu Alda itu punya 5 kotak. 3 kotak berwarna kuning dan 2 kotak berwarna putih. Bagian yang berwarna kuning. Nah, berwarna kuning ada berapa itu? Yang berwarna kuning ada 3. Yang berwarna putih ada 2. Nah, 3 berwarna kuning berarti 3 per berapa? Kotaknya ada berapa? Ada 5, berarti 3 per 5. Sedangkan 3 ini disebut pembilang dan 5 disebut penyebut. Nah, kalau yang bagian berwarna putih, putihnya ada 2, sedangkan kotaknya ada 5. Sama, yang atas dibilang pembilang dan 5 dibilang penyebut. Contoh pecahan. Nah, di sini ada 1 buah apel. Bu Alda pisah menjadi 2. Nah, ini ada soal ceritanya. Apel tersebut memiliki 2 bagian, yang kiri dan kanan. Jika apel dimakan 1 bagian, bagaimana cara penulisan pecahannya? Nah, yang ditunjuk itu akan dimakan. Berarti bentuk pecahannya seperti apa? Yang akan dimakan itu 1. Sedangkan yang dimakan itu 1. Sedangkan 2 itu adalah bagian apelnya. Berarti bentuk pecahannya adalah 1/2.
Bu Alda kasih contoh lainnya. Ada lingkaran yang Bu Alda bagi menjadi 4 bagian. Kemudian diarsir 2 bagian. Nah, bentuk pecahannya seperti apa? Nah, yang diarsir itu ada 2 bagian, sedangkan kotaknya itu ada 4 bagian. Nah, 1, 2, 3, 4. Berarti yang dibawa 4, bukan 2/2, bukan 2 yang diarsir dan 2 yang kosong. Oke, anak-anak? Bu Alda punya contoh lagi. Bu Alda punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kotak. Bu Alda punya 7 kotak. Kemudian Bu Alda kasih warna biru ke 3 kotak. Nah, kira-kira ini bentuk pecahannya seperti apa ya? Yang berwarna biru ada 3 kotak, sedangkan seluruh kotak itu ada berapa? 7. Berarti di bawahnya angka 7. 3 yang berwarna biru dan 7 adalah semua kotak. Sekarang contoh soal pecahan. Gambarlah pecahan sebesar 3/4. Nah, 3/4 ya anak-anak. Bu Alda mau menggambar 4 kotak. Itu 4 yang bawah itu kan ada angka 4. Nah, berarti Bu Alda harus menggambar kotak 4 atau lingkaran yang dibagi menjadi 4. Kemudian yang atas itu 3. Berarti yang harus diarsir ada berapa? Ada 3. Paham sampai sini anak-anak? Paham ya? Nah, sekarang terakhir, contoh soal cerita pecahan. Bagus memiliki 8 potong kayu, kemudian dibagikan kepada Budi 3 potong kayu. Berapa bagian kayu yang diterima oleh Budi? Nah, Bagus memiliki 8 potong kayu. Kemudian dibagikan ke Budi 3. 1, 2, 3. Berapa bagian kayu yang diterima Budi? Nah, kita lihat yang warna putih itu ada berapa? Ada 3, sedangkan seluruh kayunya ada 8. Jadi, bagian kayu yang diterima Budi adalah 3/8. Terima kasih, cukup sekian review materi matematika pada tema 2. Kalau anak-anak masih belum paham, silahkan tanya langsung ke Bu Alda atau ke Pak Muklas. Oke anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku.